Saya ingin bertanya, bagaimana cara agar kita dapat membedakan ujian, nikmat dan musibah bala, dan bagaimana cara menyikapi ketiga hal tersebut tanpa memikirkan atau husnudzon terhadap diri sendiri. Yang jelas, ketika ada bala yang menimpa antum, apapun bentuknya, itu ujian dari Allah. Itu ujian dari Allah. Tinggal ujian ini untuk mengangkat derajat antum atau untuk menghapuskan dosa-dosa antum. Para nabi paling besar balanya, Nabi kita Muhammad SAW sakit sampai pingsan. Beliau dilemparin batu sampai berdarah-darah kakinya SAW. Tentu itu untuk mengangkat derajat beliau. Ada derajat kesabaran yang harus beliau lewati. Bahkan Allah mengatakan fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Sabar seperti sabarnya para nabi dari ulul azmi. Jadi kalau kita melihat seperti itu, ini orang soleh, ya untuk mengangkat derajatnya. Tapi itu ujian dari Allah. Sabar enggak dia? Itu ujiannya. Tinggal kalau dia pelaku dosa, banyak dosa, ya dia mau tidak mau harus menganggap itu penghapusan buat dosa-dosa dia. Adapun ketika mendapatkan nikmat, kapan nikmat itu jadi anugerah dan kapan nikmat itu jadi bala. Nikmat itu jadi anugerah kalau mengantarkan antum kepada Allah. Ada orang dikasih nikmat, Masya Allah, selalu di soft pertama. Tapi kebanyakan jamaah, orang yang di soft pertama, itu kalau kena bala. Punya utang, soft pertama. Utangnya lunas, soft kedua. Buka usaha baru, jadi imam sendiri. Itu tuh kadang-kadang. Jadi kita harus lihat, kalau nikmat ini mengantarkan kepada Allah, artinya setelah ana dikasih nikmat, ana semakin sering sholat malam, semakin sering sedekah, semakin sering berangkat umroh, semakin sering beristighfar. Insya Allah nikmat ini adalah anugerah. Tapi kalau nikmat membuat antum jadi lupa sama Allah, yang awalnya puasa Senin Kemis dapat nikmat Senin Kemis puasanya, tapi bulan Ramadan. Na'udzubillah min dzalik. Ada orang yang lupa, makanya bala dulu tuh ulama salaf. Mereka kalau setahun nggak sakit dia takut. Takut ini sedang dibiarkan sama Allah nih. Sedang dilupakan sama Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ra'aitallaha yu'til 'abda 'ala ma'asihi ma yuhib, fa'lam annahu istidraj." Kalau engkau melihat Allah memberikan nikmat, memberikan rizki kepada seseorang, padahal dia itu dalam kondisi berbuat maksiat kepada Allah, maka ketahuilah itu istidraj, diluluh sama Allah. Kemudian Nabi SAW membacakan firman Allah, hatta falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah fa idza hum mublisun. Tuh ada orang-orang yang kasih peringatan sama Allah, dikasih penyakit sama Allah, enggak ingat-ingat. Akhirnya sembuh penyakitnya, dikasih nikmat sama Allah. Dibukakan nikmat sama Allah. Sehat, sukses, terhormat, lupa sama Allah. Kemudian Allah cabut nyawanya dalam kondisi dia belum siap mati. Maka dia akan jadi orang-orang yang putus asa. Barakallahu fikum. Nah.